Anda tahu kan, biasanya kalau ada orang yang bilang, ya udah, imani saja, itu tuh kadang terdengar kayak pelarian gitu. Benar banget, kayak orang yang udah lempar handuk karena kehabisan argumen logis kan? Iya, terus ujung-ujungnya kita disuruh berhenti mikir dan terima nasib aja. Betul, rasanya tuh kayak kita dipaksa tutup mata sama realitas buruk yang ya jelas-jelas ada di depan hidung kita. Tapi, nah di pembahasan mendalam kita kali ini, kita pakai sumber catatan teologis dari GPI El Shaddai yang justru memutarbalikkan anggapan itu. Misi kita hari ini adalah membedah Yohanes pasal 11. Yang sangat terkenal itu ya. Betul, dan kita mau lihat gimana frasa imani saja ternyata bukan berarti mematikan akal budi, tapi malah jadi kunci buat lihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Oke, mari kita bedah hal ini. Kita harus mulai dari realitas historisnya dulu yang sebenarnya sangat suram. Ingat, Lazarus itu sudah mati 4 hari. 4 hari ya, udah pasti rusak secara fisik. Tepat. Dan yang sangat menarik di sini adalah transisi dari sosok Marta. Secara kronologis, di awal tuh dia setuju secara teologis dengan Yesus kan. Dia bilang setuju bakal ada kebangkitan di akhir zaman. Kalau pakai analogi sederhana, ini tuh kayak Anda lagi baca peta dengan tenang di ruang tamu gitu kan. Anda tahu arahnya, Anda setuju rutenya. Iya, gampang banget pas lagi duduk tenang. Tapi kemudian, mereka benar-benar berdiri di depan kubur. Batu udah mau digulingkan dan observasi manusiawinya Marta mengambil alih. Dia protes kan di situ. Iya, dia bilang, Tuhan, ia sudah berbau. Di titik ini, baca peta di ruang tamu tadi langsung berubah jadi keharusan buat ngemudi nembus badai yang mengerikan. Ada benturan keras antara fakta fisik kematian dan janji Kristus. Tunggu sebentar, kan sangat mudah buat kita ngomongin soal penyerahan diri di studio yang nyaman ini. Tapi bayangin kalau kita di depan kubur yang berbau itu. Bukannya wajar ya kalau akal sehat Marta menolak? Oh, sangat wajar. Terus gimana transisi dari logika manusia ke penyerahan total itu bisa benar-benar terjadi tanpa ngerasa kayak dicuci otaknya gitu? Nah, justru disitulah letak kekuatannya. Pas Marta panik, Yesus merespons dengan teguran retoris. Bahasa Yunaninya itu uk ipon soi, yang artinya bukankah sudah kukatakan kepadamu. Oh, jadi disuruh ngingat firmannya lagi ya? Betul. Dan Yesus pakai kata ean pisteus dari akar kata pisteo. Ini tuh bukan sekedar setuju di kepala atau disuruh ngabaikan fakta. Ini panggilan buat transisi sadar. Maksudnya berserah penuh gitu? Iya, saat Anda menundukkan logika Anda yang terbatas itu pada kedaulatan Tuhan, penyerahan itulah yang justru ngebuka mata rohani Anda buat melihat doksa atau kemuliaan ilahi. Wah, disinilah bagian yang sangat menarik. Berarti selama ini dunia salah paham dong. Imani saja itu bukan berarti matiin akal budi ya? Sama sekali bukan. Berarti lebih ke menundukkan pikiran agar kita sebagai manusia fana nggak bertindak seolah-olah jadi hakim atas sang pencipta kan? Tradisi reform kayak pemikiran Calvin di sumber kita juga bilang, iman ini anugerah. Iya, karena logika manusia itu ibaratnya kayak senter kecil di tengah malam gelap. Senter itu cuma bisa nyorot apa yang ada persis di depannya, bau itu, tapi justru nyalain lampu sorot kedaulatan Tuhan. Fondasi teologis ini udah ada sejak zaman Agustinus. Oh iya. Yang bahasa Latin itu. Iya, fides querens intellectum, percaya supaya engkau mengerti. Anda nggak nunggu semuanya masuk akal dulu baru percaya. Iya, nangkap saya. Anda percaya dulu, Anda turunin senter kecil Anda, biar Anda bisa lihat realitas yang lebih besar. Logika percaya supaya mengerti ini terdengar indah banget ya secara teori. Tapi kan masalahnya pas kita sendiri yang lagi berdiri di depan kubur kehidupan kita, gimana kita bisa pertahanin lensa iman pas keadaannya malah makin hancur? Hal ini memunculkan pertanyaan penting, langkah taktis dari sumber kita ini sebenarnya sangat kontraintuitif. Logika kita kan selalu teriak, sembuhin dulu lukaku, perbaikin keadaannya, baru aku percaya. Pasti gitu kan, minta bukti dulu. Nah, tapi teks ini menegaskan, jangan tunggu semuanya masuk akal, jangan nunggu semua luka sembuh dulu. Penyerahan diri itu keputusan proaktif hari ini di tengah ketidaktahuan Anda. Jadi apa arti dari semua ini bagi Anda? Kalau kita tarik ke realitas Anda yang lagi dengerin, mungkin ada area di hidup Anda yang rasanya udah tertutup batu besar. Entah itu doa yang kayaknya telat banget, atau krisis yang bertubi-tubi. Betul. Teks ini benar-benar nantang paradigma kita. Kesimpulannya, itu bukan jaminan Tuhan pasti ngabulin keinginan Anda sesuai jadwal kan?
Tapi iman itu mendahului penglihatan. Di titik yang rasanya udah selesai, disitulah Kristus justru manggil kehidupan. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada satu realitas historis yang sering banget kelewat orang-orang. Apa itu? Kebangkitan Lazarus ini, kemuliaan luar biasa di depan kubur itu justru jadi pemicu utama yang mempercepat rencana para pemimpin Yahudi buat menyalibkan Yesus. Wah, jadi kemuliaan dari mujizat ini malah ngebuka jalan langsung ke penderitaan Kristus ya? Benar sekali, mujizat itu bukan akhir bahagia ala film-film gitu, tapi jalan menuju penebusan yang jauh lebih besar dan ya sangat menyakitkan di kayu salib. Luar biasa. Hal ini ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah ini. Kalau kemuliaan Allah dalam mujizat ternyata malah ngebuka jalan menuju penderitaan demi rencana yang lebih besar, Ya, gimana hal itu seharusnya ngubah cara Anda mendefinisikan kemenangan atau jalan keluar dalam doa-doa Anda saat ini? Apakah Anda cuma nuntut peta yang nyaman, atau Anda siap berserah penuh pas diminta ngemudi nembus badai?